Dokter Muhammad Saleh Mitra Sarakota. Dan yang mau tanya-tanya seputar materi kita di kesempatan pagi hari ini, boleh aja di via WhatsApp-nya di 081 33640.000 atau online-nya di 0335427772. Juga bisa Anda tinggalkan di kolom komentar di live kami saat ini di Instagram-nya Dr. Muhammad Saleh. Ya. Kita langsung saja simak ya klinik udara kita pagi hari ini. Dan udah hadir di studio narasumber kita yang udah gak asing lagi. Saya ini seneng banget kalau beliau ini hadir di studio, memberikan kesan tersendiri dan suasana yang happy, rasanya seperti semering banget, menghidupkan suasana. Ya, langsung saja kita sapa beliau. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Kak Vivi. Oke. Saya nggak boleh ngomong Ibu Vivi, dari kelihatan tua. Kak Vivi, selamat pagi, dan selamat pagi juga pendengar suara kota di Probolinggo. Oke, udah gak asing ya mitra suara kota dengan suara beliau ini. Beliau adalah Dr. Upaya Sunaryo SPM. Beliau adalah salah satu dokter spesialis saraf ya di RSUD Dr. Muhammad Saleh. Udah gak asing kan, apalagi pasien beliau. Nah, oke, Dokter Utoyo, di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas seputar apa? Kalau kemarin kita membahas seputar stroke, kemarin kita membahas seputar epilepsi dan yang lainnya. Nah, pagi hari ini kita akan membahas seputar apa nih dokter? Hari ini kita bahas tentang migrain. Migrain, ini sering kita dengar ya di kehidupan kita. Aduh, ini saya migrain nih, aduh ini migrain nih. Nah, sebenarnya migrain itu apa sih? Kita akan kupas tuntas pagi hari ini. Oke dokter, migrain ini kenapa sih pagi hari ini kita ngebahas migrain nih dokter? Ya, kita lagi memperingati hari migrain, di mana seluruh dunia merasakan bahwa hanya 4% yang tidak pernah sakit kepala. Ya. Jadi semua kebanyakan rata-rata mereka pernah mengeluh sakit kepala. Kak Vivi pernah sakit kepala enggak? Iya dokter, setiap akhir bulan saya sakit kepala. Betul sekali itu. Ya, apalagi kalau menunggu-nunggu honor gajian belum turun ya. Betul, jadi sakit kepala dok. Betul, sakit kepala. Ya, salah satu sakit kepala adalah macam-macamnya kan banyak ya. Kali ini migrain. Nanti kita bicarakan spesifik migrain itu apa. Dan pasti pendengar suara kota di Probolinggo mengalami seperti ini. Maka itu akan kami beri penjelasan, gambaran secara sepintas. Oke, dokter, migrain ini beda nggak sih sama sakit kepala biasa, atau migrain ini adalah salah satu macam dari sakit kepala nih dok? Ya, migrain itu merupakan salah satu dari jenis sakit kepala. Jadi sakit kepala itu banyak macamnya. Ada yang nyeri kepala tegang, ada yang nyeri kepala karena seperti kesemutan. Nah, ini migrain ini nyeri kepalanya khas separuh, mata kiri kanan, dan berdenyut, begitu. Dan biasanya ada yang disertai sebelum serangan itu seperti ada bintik-bintik di matanya kayak kunang-kunang. Ada juga yang enggak. Dan ada mual, ada muntah. Jadi dia takut sama cahaya ya, jadi langsung kumat. Dan banyak sekali faktor, mari kita bahas satu persatu. Iya, cekidot. Oke. Pokoknya ada Kak Vivi itu beres. Beres semua ya. Kalau ada dokter baru beres. Kita akan membahas migrain karena setiap orang itu beda-beda ya dokter ya. Betul. Ininya apa, kasusnya beda, jadi penanganannya nanti juga Ya. beda gitu. Kemudian migrain sendiri ini bisa didiagnosa dengan cara apa sih sebenarnya dok? Sehingga kita bisa mengetahui, oh ini adalah sakit kepala migrain. Oh ini adalah sakit kepala karena tanggal tua. Gitu dok. Ya. Ya, Vivi ini mikir tanggal tua aja, nanti masih lama. Padahal masih lama ya dok ya? Iya. Baik, jadi ya itu seperti yang saya bilang, nyeri kepalanya separuh. Oke, ciri-cirinya Separuh, entah kiri atau kanan, disertai mual dan muntah. Kemudian biasanya ada yang disertai awalnya itu seperti rasa kunang-kunang di matanya, ya. Kunang-kunang lalu serangan itu muncul. Nah, orang itu tidak sama, ya. Tiap individu itu tidak sama yang beda, tapi khas sekali separuh dok ini. Nah, penyebabnya itu yang banyak. Ada juga karena faktor genetik. Jadi memang orang tuanya, keluarganya ya pernah sakit seperti itu, menurun ke anaknya. Bisa ya dok? Bisa.
Ada juga yang karena perubahan hormonal, jadi menjelang mau mens. Ya Kak Vivi kan kalau momen kan rasanya nggak enak ya. Iya, badan sakit. Perutnya nggak enak, moodnya nggak enak. Nah itu ada juga dia sakit kepala separuh. Jadi itu. Jadi memang wanita beda sama pria. Kalau pria itu seperti contohnya Mas Wahyu ini. Kalau istrinya marah-marah langsung migrain. Langsung migrainnya kambuh. Ya, ini Mas Wahyu ada di sini. Pendengar suara kota. Kemudian dari makanan, nah ini yang paling sering Kak Vivi ya. Iya. Contohnya kalau kita makan berlebihan keju, Terlalu banyak makan konsumsi keju. keju. Kenapa seperti Coklat, Coklat. ya. Yang udah lemak pisang, tinggi dong. enggak, itu mengandung zat yang namanya tiramin. Oh. Ada orang yang sensi sekali dengan makanan itu dia kambuh, tapi yang enggak sensi ya enggak apa-apa. Nah, kemudian makanan yang mengandung vitsin, vitsin itu Kak Vivi pernah beli ya? Beli. Iya, sering tuh. Nah, itu kalau terlalu banyak vitsin itu terasa enggak? Iya, terasa Haus. haus kering Ya. gitu di tenggorokan. Ya, Iya. betul. Kadang sering kayak musim terus mual itu sering gitu. Ya, tapi orang yang tahan enggak masalah. Gitu. Ada yang orang sensi dia langsung tium-tium gitu. Biung-biung. Iya, gitu. Jadi, nah, dan yang paling sering adalah karena faktor stres emosional, ya, terlalu capek, bisa, kurang tidur. Bisa. Jadi kok Kak Vivi siaran terus sampai jam 12 malam diribui sama suami sama anak, bangun pagi Jadi kelihatan dokter. nah, terus migrainnya kumat. Nah, selalu kita tanya, ada masalah nggak di rumah? Apa kurang tidur? Iya, kurang tidur. Wah, ini berarti pemicunya. Gitu. Oke. Kemudian ada lagi rangsangan cahaya. Jadi kalau misalnya ada orang ya, saya punya pasien itu kalau tidur itu mintanya di lampunya dimatiin semua kamarnya itu. Tapi ada juga yang sebaliknya, karena dia takut di kegelapan, lalu cahaya dinyalakan. Nah, yang masalahnya suami istri tidak selalu sama. Suaminya minta yang terang, istrinya minta yang gelap. Nah, Mungkin itu. pakai lampu ini aja dong. Ya, teman-teman ya. Nah, itu jadi lebih romantis. Betul. Ini Kak Vivi ini kayaknya romantis juga. Oke, jadi banyak faktor yang mempengaruhi. Banyak. Dan yang berikutnya cuaca. Oh, bisa. Bisa. Jadi kemarin kan cuaca panas ya. Panas, betul. Waduh, panasnya bukan main. Kalau orang sini bilang kepanasnya itu tercengarang gitu. Oh gitu ya. Apa coba diulangi? Tercengarang. Oh, waduh, saya baru dengar ini istilah Kak Vivi. Ada murid saya dari Sumeneb. Apa itu? Dari Madura, tercengarang gitu ya. Ada. Panasnya luar biasa gitu ya. Panasnya Luar biasa gitu ya. Sampai bikin pening gitu. Ini dari Sumeneb ini murid saya. Ya, jadi itu. Jadi perubahan cuaca sekali terik ada yang sensi sekali. Itu ya. Oke. Oke, jadi ini bisa ditentukan dengan pemeriksaan apa gitu? Gini, itu tidak perlu pakai pemeriksaan yang aneh-aneh, pakai alat yang canggih-canggih. Dengan ceritanya pasien bercerita kepada dokternya, kita wawancara, kemudian kita periksa secara fisik aja, sudah ketahuan. Oh gitu. Tidak perlu pakai yang mahal-mahal, kecuali kita sudah menentukan ini terus kok aneh ya, kok belum ketemu ini, nah, baru pakai pemeriksaan foto kepala ya, contohnya CT scan, MRI dan sebagainya. Tapi biasanya tidak pakai itu. Pemeriksaan awal Sudah bisa ditebak. Ya, dari cerita. Apalagi kalau cerita, iya dok selalu tanggal tua itu kok Iya. sakit gitu. Selalu kalau habis dimarahi istri dokter sakit. Sakit. Ya, gitu. Habis patah hati juga migrainnya pun. Dokter, migrain ini penyakit serius nggak sih dok? Oh enggak serius, tapi kalau memang terus-terusan sampai kronis, nah ini yang berbahaya. Karena apa? Itu berkaitan nanti dengan yang lain-lainnya, organ sistemiknya. Tensi bisa naik, ya. Marah-marah tensi bisa naik. Juga tidak mas bagus. Kemudian mengganggu aktivitas kita kerja sehari-hari. Apalagi ada tipe orang yang temperamental, jadi muara kerja, muara marah, tidak enak dalam suasana kerja. Ada juga yang sebaliknya dia aja seperti tidak bergairah, sakit, dia menahan sakit. Jadi bisa mengganggu, tapi tidak berbahaya seperti kecuali kalau arahnya ke tumor dan sebagainya ya. Oke, Tapi kan kalau lanjutan ini ya, Dok? biasanya. Oke dokter,
untuk sakit kepala migren sendiri ini bisa berpengaruh dengan saraf-saraf yang lain atau mungkin saraf mata atau yang lain? Ya, biasanya begini, itu mengganggu mata, penglihatan. Ya, jadi kadang-kadang merasa kalau lihat yang agak terang, ya cahaya terang, dia merasa matanya langsung mengecil, terus migrain untuk mati ya. Terus suara bisikan, suara keras, bising ya. Wah itu, ya ini contoh aja nih beberapa waktu lalu itu loh kan sekarang bulan baik ya, TV. Jadi hajatan pakai suara yang sound system besar. Nah itu tetangganya kalau punya migrain ada diungsikan itu, ya harus mengungsi sementara ya. Jadi karena kadang nggak tahan dengan suara yang keras. Gitu. Kalau saya menikmati apalagi musiknya, wah joget-joget begitu, wah senang sekali saya. Iya, hentakannya kan biasanya begitu ya kalau hajatan itu hentakannya, lagunya ya wah. Ya bagi yang kalau bagi yang sensi dia harus mengungsi untuk sementara. Oke dokter, penyakit ini termasuk penyakit ya dok ya? Iya, penyakit. Ya. Penyakit migren ini dokter biasanya ini diidap oleh siapa saja kalangan usia anak-anak atau ada atau mungkin orang dewasa aja yang ganggu? Tidak, bisa mulai dari anak sampai tua. Oh gitu dok. Cuma frekuensi paling banyak pada dewasa, remaja dewasa. Bisa dari anak sampai tua. Beberapa faktor kalau orang dewasa ya itu penyebabnya tadi itu ya. Betul. Oke, kalau ini dokter apa berdasarkan dari gender, nah lebih banyak pria atau wanita mengidap penyakit migren? Ini begini ya, memang dikatakan penelitian itu kan macam-macam ya. Ada yang bilang wanita lebih banyak, ada yang bilang pria, tapi kok dominan rasanya ke wanita ya. Tingkat stresnya kalau sama hormonnya itu ya dok? Iya itu, makanya seperti tadi saya bilang, makanya susah ya wanita itu sakno. Kasian dokter. Kasian, makanya ini suaminya Kak Vivi mendengarkan enggak ini? Sepertinya nggak mendengarkan. Oh enggak. Kalau mendengarkan saya titip, halo Mas, jangan marah-marah terus ya sama Kak Vivi ya, nanti migrennya kumat gitu ya. Alhamdulillah saya nggak punya migren. Nggak punya migren, alhamdulillah ya. Oke, dokter di Kota Probolinggo sendiri nih selama dokter menangani pasien khususnya penyakit migren ini pasiennya seberapa banyak sih? Banyak, hampir setiap hari ada. Ya, saya tidak menghitung karena saya tidak menghitung. Tidak mendata ya dokter? Tidak mendata, mungkin yang didata ada kalau catatannya ada, tapi banyak. Ini kalangan dewasa? Ya, yang anak jarang ada, tapi jarang. Kalau dewasa, orang tua ada. Kalau anak biasanya penyebabnya selain genetik apa ya? Lah ya tadi itu. Kalau wanita kan, kalau misalnya ya, terus pencetus dari makanan ya. Iya. Penyakit Stres. penyerta bisa dokter? Penyakit penyerta? Penyakit penyertanya biasanya contoh yang darah tinggi yang berkaitan. Kalau anak-anak dokter? Kalau anak-anak enggak. Ya, jadi memang tahu muncul biasanya begini loh, anak-anak itu kan maunya itu banyak. Iya. Maunya banyak, ibunya nggak ngerti ya. Lalu akhirnya puri, lama-lama dibiarkan puri, ya alasannya sakit kepala, itu kan subjektif. Pak, aku sakit kepala. Kalau dari mana kita kan nggak tahu ya? Nggak tahu. Kalau nggak disambati. Kak Vivi putranya berapa? Masih 3 dokter. Wah. 3. Wah, perlu ditambah 1, 4 itu. Nggak kesebelasan aja dokter. Oke, jadi memang kita memang perlu adanya konsultasi sama dokter supaya nggak berkelanjutan yang namanya migren. Nah, penyakit migren sendiri kalau dibiarkan nggak ditangani dengan benar bisa sampai mana dokter? Ya itu tadi mengganggu pola kerja kita. Ya, dok. Tapi kalau kronis kita masih ragu apa nih mengarah kemana ya kita perlu foto tadi ke kepala ya. Tapi nggak sampai seperti apa? Biasanya lebih dari 3 bulan. Kalau sakit terus sampai 3 bulan ada itu. Jadi harus bergantung sama obat. Baru itu dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan normal ya berarti ya sudah itu seperti itu. Hindari pencetusnya apa seperti itu. Berarti dievaluasi sendiri nih dok? Ya memang kita ini memberi suatu edukasi. Jadi kasih edukasi ya. Nanti kalau
menjelang momen sakit nanti kasih obat ini tambahnya ya. Kurang tidur ya sementara kalau bisa tanpa obat ya toh. Hygiene-nya tidur, kamar tidurnya diperbaiki, suasana lebih enak, nyaman, yang dia punya jam tidurnya lebih panjang, misalnya begitu. Kemudian faktor eksternalnya juga ya dikurangi, dikurangi. Kadang-kadang nggak bisa dihindari, apalagi kalau bekerja ya, tantangan, banyak tugas, kadang-kadang. Wah itu kalau yang seperti itu kalau datang ke saya itu sambat tok di sini. Sampai set dari kepala sampai kaki. Curhat ya dokter Iya, ya. dari kepala sampai ujung kaki itu. Sambat semua ya dokter ya. Ya. Oke, saya percaya sekali sama dokter Utoyo. Dokter, nyeri kepala untuk pikiran salah satunya adalah sebelah, nyeri kepalanya itu sebelah gitu ya. Kalau sama nyeri kepala biasa, cuma sebelah tapi biasa bukan migrain, apa itu juga termasuk migrain ya dokter? Ada yang sebelah itu contohnya misalnya yang disebut neuralgia trigeminal ya, itu nyerinya seperti kayak panas, kayak disetrum. Ya, disetrum, panas, gosok gigi sakit, dipegang sakit. Nah itu lain lagi, tapi kalau migrain enggak ya, cuma tadi itu gejala khasnya seperti tadi. Ada juga yang serangannya malam, itu cluster namanya. Itu wah, kalau malam itu cuakitnya bukan main sampai berair mata yang nangis, meler-meler gitu. Wah, padahal obatnya gampang, kasih oksigen sembuh dia sudah. Gitu ya dokter. Iya, itu yang itu. Tapi kalau migrain enggak. Iya, kalau migrain sendiri misalnya mau diobatin, apa ada obat khusus? Ada obat khusus, ada khusus ya. Saya nanti kalau saya cerita tentang obat kan saya bingung ya. Iya, saya bingung loh. Ada obatnya, ada step-stepnya. Step awal, nanti sekian, step 2. Kalau step awal dievaluasi nggak ada kemajuan, baru yang kedua ditambah. Tapi tidak cukup obat ya. Edukasi juga penting. Seperti tadi tergantung kalau pola tidur, tempat tidurnya diperbaiki. Kalau makanannya suka makan yang mengandung vicin, ya dikurangi. Gitu. Suka makan pisang, kurangi gitu ya. Memang itu betul itu. Pertama saya juga nggak percaya malah. Pisang kok bisa migrain? Ternyata bener. Di sini kan enak pisangnya ya. Enak manis dokter. Betul ya. Pakai tuh kemarin. Kalau coklat agak mahal, kalau pisang kan lumayan murah. Ada yang nggak tahan. Apalagi habis makan sesuatu ya, saya nggak sebut lah. Itu vicinnya banyak. Waduh, migrain. Migrain ya, kambuh migrainnya. Ya. Oke, dokter. Misalnya nih ada seseorang pasien yang membuat migrain ini sudah bertahun-tahun nih, kemudian juga mau berobat ke dokter atau ke rumah sakit, ini ogah-ogahan, kemudian pengennya itu yang alami pas saat kambuh gitu, yang harus dilakukan harusnya itu apa pertolongan pertama? Ya, pertolongan pertamanya ya pada waktu sakit dikompres. Kompres pakai Air dingin. air dingin biasa Ya saja, tidak usah seperti air. Kompres daerah itu kompres. Ya. Itu penting. Kan ya. Harus punya persediaan obat di rumah yang mudah dibeli, misalnya paracetamol. Kan gampang itu, tidak perlu resep dokter. Sementara pakai itu dulu. Minum. Boleh, bisa paracetamol? Boleh, itu kan anti nyeri juga. Anti nyeri, oke. Nah, kalau tidak bisa ya langsung bawa. Besoknya kontrol ke poli, bilang kalau sudah minum paracetamol, masih belum sembuh, ya. Sudah dikompres kok masih sakit. Nah, kita baru telusuri. Nanti obatnya memang khusus sih. Oke. Dokter mungkin ada posisi tertentu sehingga para penderita migrain ini bisa melakukan posisi yang pas sehingga mengurangi rasa nyerinya ya. Gimana? Posisi mungkin posisi tidur. Oh, posisi tidur. Nah, nggak ada. Posisi tidur boleh mengkurap, boleh. Mengkurap boleh, terlentang Boleh, jempalik, boleh, terserah. Kami ini tidurnya gimana? Jengking apa gimana? Boleh, sudah. Nggak ada tidur. Yang penting bisa. Yang penting nyaman buat dianya ya dokter. Hah? Kenapa? Yang penting nyaman. Iya, nyaman. Dokter, jika migrainnya udah parah nih dokter, biasanya dilakukan oleh dokter apa? Udah dilakukan terapi, udah dilakukan pengobatan, udah ini selain CT scan apa nih? Ya itu jalan terakhir ya dengan pemeriksaan foto ya, CT scan atau MRI.
belum diketahui apa Ya, yang penyebabnya. Ya. Ini yang repot itu begini ya. Memang di dunia kedokteran ini tidak seperti 1+1=2. Iya. Variasinya itu banyak. Banyak. Ya. Sudah diperiksa semua normal semua. Iya. Ya, kembali lagi genetik. Genetik ya. Nah, genetik itu ada penelitiannya. Ini cerita ya. Saya baca waktu mengikuti seminar tentang migrain, orang yang di Australia waktu itu diteliti DNA-nya. Oh, ada faktor genetiknya. Wah, susah itu. Gak bisa sembuh, ya gimana? Oh, genetik ya. Kita belum maju, kan nggak ada obat anti genetik ada. Justru malah saya ingat itu waktu Iya. orang yang migrain dengan dasarnya genetik, suatu saat terjadi kejang epilepsi. Epilepsi ya. Suatu saat, tapi kapan? Nah itu nggak tahu. Jadi terus terang saya merasa waktu itu, wah ini kalau sudah ngomong genetik, sekarang ilmunya kan baru genetik. Iya. Jadi di saraf itu ada namanya Iya, mudanya. itu diperiksa yang sejak muda ya atau anak-anak. Oh gitu. Ya. Awalnya Prediksi canggih ya, prediksi ya, Ini bukan alat dokter. Ini alat. Loh iya, yang sampelnya itu diambil dari air udah. Oke. Nah itu dimasuk anak gimana? Saya terus terang belum. Ini kan saya mengikuti seminar ya. Singapura sudah dilakukan. Jadi bisa ada antisipasi ya dok? Ya, jadi dia bisa tahu. Oh nanti besok ini namanya genetik. Oh, bapaknya dulu genetik sakit stroke, tidak tahu jangan. Oh nanti coba. Oh sakit ini. Nah ini yang kembali lagi ke migrain. Kalau genetik, saya terkejut. Ternyata penelitiannya sekian tahun epilepsi dia kejam. Tapi itu lama ya. Kan tahunya kan diperiksanya DNA-nya itu genetiknya kan mudah. Suatu saat. Mungkin kalau sudah mengetahui seperti itu, mungkin kalau ada di Indonesia doakan saja. Oh Ini iya. penelitiannya adalah dokter Utomo. Waduh. Misalnya pun ada dok kan. Waduh, saya itu mimpinya banyak. Kalau saya punya mimpi itu kepinginnya di Probolinggo nggak usah jauh-jauh. Sudah. Yang penting ya kalau ada, saya itu punya mimpi loh. KPV, tapi nggak punya mimpi itu nggak ada investor, nggak ada. Saya itu ingin Indonesia ini punya rumah sakit khusus epilepsi. Mimpi saya, tapi mimpi tok itu. Sampai sekarang nggak ada investor yang dekati saya. Gimana? Padahal saya sudah punya angan-angan. Emangnya epilepsi di Indonesia ini banyak? Wah banyak sekali. Tiap hari ini saya di polling 4 orang. Mulai anak-anak sampai dewasa. Tiap hari yang kontrol. Belum yang baru. Penanganannya itu harus khusus ya, dengan pengobatan yang memang benar-benar disiplin. Gitu. Kalau rumah sakit migrain kok nggak pernah dengar saya. Tapi kalau di Malaysia, di Jepang itu khusus Australia khusus. Saya sampai punya mimpi ya kapan ya Indonesia ada? Tidak ada. Di Probolinggo kalau ada, bagus lah. Kalau ada investor mendengar suara saya, datangilah saya. Wah. Namanya mimpi boleh ya. Akan terkabulkan oleh Tuhan. Amin. Nah, tapi usia terus tidak. Tidak apa-apa dokter. Ya. Masih ada adik-adik ini sebenarnya. Iya ini generasi penerusnya, ini murid-murid saya. Ya, biar dia mendengar sambil belajar Iya. tentang migrain. Ya. Oke, dokter yang selama ini kasus migrain yang parah datang ke dokter, kemudian konsultasi sama dokter saat ini sudah sembuh atau bahkan ada penyakit lain sehingga ini harus melakukan pengobatan yang intensif. Ada apa? Ya memang bervariasi ya. Jadi ada yang baik, ada yang muncul episodik, tapi itu baik muncul lagi karena sakit dulu itu. Enak nanti perubahan cuaca, gimik lagi. Gitu, jadi bervariasi. Tapi ada juga yang terus-terusan sampai kronis. Nah ini yang problem ini. Kronis diperiksa macam-macam ya kembali lagi ya genetik. Karena faktor pencetusnya harus disingkirkan. Kalau genetik nggak bisa disimpan gitu dok? Ya susah nih, Hanya Indonesia belum menghindari ada. kali ya dok pencetusnya. Ada, setahu saya di Semarang, ahlinya genetik itu, namanya siapa ya, Sultana, profesor. Tapi ya cuma bisa mendeteksi, tapi terapinya yang susah. Yang susah. Ya. Oke. Kemudian kalau migrain ini bisa sembuh total nggak sih dokter? Bisa, Bisa ya? bisa, untuk bisa. Asalkan melakukan ini ya, apa aktivitas? Iya, memang aktivitas berlebih, aktivitas kayak seperti contoh olahraga, tidak diam. Itu kan ada zat-zat di dalam tubuh itu zat racunnya, namanya endorfin. Itu kalau kita
bersenang seperti begini. Saya merasa happy nih di Suara Kota ini. Cuma saya ini nunggu jadwal aja. Kalau tidak ada jadwal dari Mas Wahyu ya saya diem aja. Ya, begitu ada jadwal, senang saya, endorfin saya keluar. Enteng rasanya. Ya. Apalagi ketemu Kak Vivi, tambah enteng mana? Waduh, nanti nggak pakai kendaraan, nanti balik ke rumah sakit dokter, melayang katanya enak. Iya, jadi itu saat endorfin itu keluarkan, numpuk, jadi kita lega. Macam-macam tiap orang, ada yang suka nonton film. Suka nonton film nggak? Di Wijaya Kusuma? Saya kurang suka. Kurang suka. Ini ajak anak-anak itu film kartun katanya. Kartun saya masuk ke dokter. Nah itu kartun itu ada itu di CGV ya. Iya. CGV. Nanti saya diajak hari-hari. Oke, dokter kita kembali. Ya. Oke, mitra suara kalian mau berhubungan boleh aja ya di via WhatsApp-nya di 0813364000, online-nya juga boleh di 0335427772 dan bisa tinggalkan kolom komentar di live IG Instagram SUD Dr. Muhammad Salim boleh aja terkait sama materi kita di kesempatan pagi hari menjelang siang ini. Ada migrain, mungkin semua orang pernah mengalami, mungkin ya sebagian besar mengalami ini. Ada yang dari kepalanya sebelah kanan, ada yang sebelah kiri, ada yang terkadang ini apa setiap cuaca panas atau lagi mikirin cowoknya, ceweknya, atau lagi mikirin uang belanja kurang nih bulanan dong, atau mungkin lagi stres gitu ya, lagi happy. Kalau lagi happy bisa mikirin nggak sih? Kenapa? Kalau happy bisa mikirin nggak sih? Loh kalau happy ya nggak migrain loh, malah seneng kok. Seneng ya? Iya, kayak Kak Vivi ini masa belum migrain? Enggak mau, iya. Ini tetangganya juga masih muda dokter. Iya, jangan ngarep no migrain orang kabeh. Iya. Oke, biasanya penyerta migrain itu apa saja dokter? Ya itu mual, mual, kadang-kadang penglihatannya kabur, takut sama cahaya terang, jadi pamit dong dok. terus suara berisik yang keras dia menghindar, sakit ya. Itu biasanya itu yang paling sering, yang paling umum lah yang kita jumpai bahwa dia tidak tahan dengan cuaca panas, cahaya yang terang. Seperti yang tadi bilang itu pernah terjadi tuh pasiennya tukaran nih Pak ini. Atau tetangganya? Enggak, suami istri hanya bisa ranjang, bisa kamar. Wah saya bilang, ini suami istri oke. Dan satunya enggak tahan cahaya terang, yang satu minta gelap. Terus piye ya? Waduh susah juga nih, yang remang-remang juga nggak bisa. Oh, yang ini nggak mau, ya betul. Oke, jadi banyak faktor pencetus dari migrain itu muncul selain genetik, juga perubahan hormonal, ini kemudian stres, kemudian makan makanan. Ya. Pisang, keju, coklat, sama vicin. Ini harus kita kurang hindari gitu. Kemudian cuaca panas biasanya dok, cuaca dingin bisa nggak sih dok? Kok nggak ada ya? Biasanya cuaca panas biasanya yang bikin beberapa orang kok katanya begitu. Kalau dingin kok saya nggak pernah baca. Berarti ini pasiennya penderitanya kebanyakan di daerah tropis. Betul. Kemudian Kak Vivi itu pintar ya menganalisa. Boleh lah. nanti saya jadi asisten aja. Loh, nggak kuat sekali saya. Kemudian alkohol bisa ya dok ya? Alkohol memang ya kafein bisa. Ya memang bisa kan. Kalau alkoholnya saya nggak pernah tahu ya. Kalau kafein yang terlalu berlebihan itu bisa. Ya memang banyak sekarang ya di kafe-kafe, kopi-kopi ya. Yang penting wajar aja. Kalau nggak salah standar makanan Indonesia itu SNI ya. Itu nggak boleh lebih dari 2 cangkir ya. Karena itu merangsang juga jantung juga dan sebagainya. Pembuluh darahnya akhirnya bisa mikir. Tapi kalau kopinya 1 sendok, airnya 1 morong dok? Ini beda ya dok ya, berarti ya dok? Itu mana itu pembahasan lain. Oke, kemudian obat-obatan tertentu dokter yang bisa memicu ada? Ada. Kadang-kadang ada obat darah tinggi ya. Itu yang lama itu mestinya kan meredakan nyeri kepalanya ya. Tapi malah jadi nyeri kepala. Oh berarti ini dalam dikonsumsi jangka panjang gitu kan? Iya, makanya ini individual lah, enggak semua ya dokter.
Oke. Kemudian tanda-tanda tadi migrain dokter apa secara spesifiknya? Namanya? Tanda-tanda migrain secara spesifik. Spesifiknya itu nyeri kepala separuh, berdenyut, ya serangannya berdenyut, cenut-cenut, separuh, kemudian Sebelah mana disertai. aja dok? Kiri atau kanan? Dari depan sampai belakang? Iya. Telinga? Telinganya enggak. Telinganya berpindah dokter? Kalau pindah lah jadi monster. Jadi itu kemudian apa ya? Takut sama cahaya sama suara keras. Ya. Sensitif maksudnya ya? Terus ada tertentu yang disertai apa ya? Kunang-kunang gitu. Terus mual dan mual. Rasa nggak enak. Ya perutnya. Kemudian untuk pencegahannya sendiri nih dok. Nah itu pencetusnya apa? Oh ya pencetusnya ya. Kalau misalnya pencetusnya karena makanan, oke, makanan apa saja kafein mungkin gitu ya dok. Yang mengandung itu terus sama misalnya jus coklat. Padahal picok ya dok ya. Iya itu enak. Tapi ada yang nggak tahan nih. Picok mungkin kalau kebanyakan kali dok. Enggak juga. Jadi memang dia sensi sekali. Seperti contoh yang pisang itu saya punya pasien. Loh, pisang aja nih. Iya dok. Oh ya jangan makan pisang kalau diberikan kasih saya aja. Jadi Lumajang itu, Lumajang kan terkenal ya pisangnya. Pisangnya cocok dokter. Bikin picok keju ya nanti. Ya, betul. Nanti undang saya dok. Loh, Kak Bibi pintar masak juga. Saya nggak pinter masak, saya pinter ngomong dok. Oh, termasuk tak parahnya enggak. Dikasih ke saya. Kasih. Saya minta kejunya sama pisang. Oke, Mas Bayu ada komentar? Oke, saya rasa masyarakat Kota Probolinggo udah paham banget nih dokter terkait sama migrain karena memang edukasi yang baru saja disampaikan oleh dokter ini mengena banget ya. Mau masyarakat banget yang namanya migrain itu dokter. Biasanya memang kebanyakan mungkin kaum wanita ya dokter ya karena yang Kebanyakannya itu kebanyakan. Tapi penelitiannya antara wanita nggak ada beda. seperti itu. Tapi berdasarkan dari kasus aja ya dok ya, bahwasanya wanita ini lebih banyak. Tapi tidak ada penelitian Komite Kota yang seperti itu. Tapi memang kasus aja. Gitu. Kasus ya. Kasus wanita itu ya perubahan hormonnya cepat. Iya, moodnya naik turun. Moodnya naik turun gitu. Betul, Saya happy. betul ya. Kaki ini juga ngalami yang sama ya. Iya sama dok. Kasihan dong suaminya. Oke, kemudian wanita juga dikarenakan mengalami banyak fase, Banyak apa? banyak fase seperti fase menstruasi, kemudian Oh iya, berkaitan dengan menstruasi kan hormonal kan. Nah itu biasanya. itu juga baby blues itu dikarenakan ini juga ya tingkat apa namanya ya? Ini terusan agak di luar konteks. Saya nggak belajar. Wanita maksudnya ini dok. Wanita ya. Oh, wanita ya. Iya. Kemudian juga faktor makanan tadi sudah sempat dokter singgung bahwasanya kalau migrain ini sensitif kasus studi kasus ya dok ya. Ya. Ini sensitif sama yang namanya pisang, coklat, keju padahal menurut saya enak ya. Ternyata berpotensi membuat ini ya migrainnya kambuh gitu ya. Ya alkohol itu pasti ya, tapi kalau kafein yes. Olahraga dokter, kalau olahraga bisa menyebabkan migrain nggak sih dokter? Olahraga tertentu mungkin? Setahu saya kok nggak ada. Aman ya dokter ya? Aman aja. Pokoknya ya wajar-wajar ya. Iya. Sesuai kemampuan ya dokter? Betul. Olahraganya gitu. Saya nggak pernah dengar karena olahraga migrain. Tapi biasanya exercise yang berlebihan itu yang tapi tidak ada kaitannya. Saya kok belum pernah baca itu. Kalau ada karena olahraga. Studi kasusnya juga nggak ada ya dokter ya? Nggak ada. Rasanya kok belum pernah baca. Jadi Mitra Suara Kota luar biasa perbincangan kita, tapi sebenarnya masih banyak yang mau kita bahas. Waktu juga membatasi kita, tapi sebelum saya akhiri nih dokter, masih ada beberapa pertanyaan. Ya, pertanyaan apa? Banyak. Wah, ini pertanyaan. Mumpung rumahnya di sini, mumpung adik-adik di sini. Ya. Oke, dokter. Ya. Ini penyakit migrain sendiri ini selain ini melakukan pemeriksaan, kemudian obat yang konsumsi obat tertentu, kemudian apa saja yang harus dilakukan nanti di rumah, nih dokter? Menghindari selain menghindari ini apa namanya pencetusnya dokter?
Ya, makanya kita kalau datang kita tanya dulu sakitnya apa, sudah oke kita diagnosa ini migrain, no? Kasih obat, tidak cukup kasih obat, kita edukasi apa yang menjadi penyebab. Ya tadi itu yang saya ceritakan, ya hindari. Ya, misalnya seperti tadi pasien saya dari Lumajang gara-gara makan pisang kumat migrainnya, ya, no? Ya jangan makan pisang, sudah ganti yang lain buahnya, kan tidak selalu pisang. Itu kalau misalnya waktu menstruasi hormonal kan susah, wanita kan selalu harus mens ya, kalau tidak mens itu aneh. Nah itu sebenarnya ada obatnya, tapi dia redakan dengan terapi yang biar dia itu tidak mules, terus ada penenangnya. Nah itu, jadi kita gali dulu cetusnya apa, baru selain obat khusus, obat penyerta. Jadi seperti pertanyaan tadi, ya, hindari. Ini makanan yang Mandovicin tidak usah saya cerita ya apa ya. Pokoknya kerasa begitu bibirnya ya apa ya, kayak panas itu ya tenggorok. Nah itu udah hindari aja. Dan saya pernah lihat sendiri makanan itu disok. Bicinnya itu satu kilo itu dimasukkan diwaduk. Wih, enak itu berarti. Tapi yang nggak suka, bukan nggak, yang nggak tahan ya cenut-cenut. Tapi yang suka itu, wah enak banget itu. Gimana gitu ya? Iya. Oke. Dokter, tanda bahaya migrain selain tadi mual, nggak muntah, kunang-kunang, kemudian kejang, ada yang nggak kejang ya? Kejang? Iya. Loh ya itu yang tadi itu, Ya? genetik itu yang saya pernah belajar waktu itu saya ikut seminar di luar negeri itu, ternyata genetik itu bisa dicari, karena bisa besoknya kejang dalam sekian tahun, dan itu di kasusnya ada. Di sini saya belum pernah jumpai, karena nggak ada pemeriksaan. Kalau nggak penurunan kesadaran, ada juga? Oh lain, itu lain, Kasus ya, Pak? lain kasus. Oh, biasanya disertai demam nggak sih? Nah mesti, kalau ada demam ya biasanya demam itu reaksi daripada Sakit. peradangan, ya bisa sakit kepala, tapi biasanya nggak kepala separuh ya semua. Semua ya? Oke. Ada terapi sendiri, dokter? Terapi apa ya? Terapi migrain, dokter. Mungkin tidurnya harus pas gitu ya, dokter ya? Iya. Ya, nanti suara kota yang tanya terapinya apa, silakan datang ke praktek saya atau ke rumah sakit. Oke, ngomong-ngomong terkait sama konsultasi nih ya, terkait sama konsultasi sama Dokter Utoyo migrain. Nah, bisa datang ke RSUD Dr. Muhammad Saleh setiap buka polinya dari apa? Ya, dari Senin sampai Jumat. Kamis. Oh, sampai Kamis. Jumatnya tindakan. Oh, tindakan. Hari Senin sampai Kamis dari pukul pagi 9 pukul 9 hingga selesai. Oke. Kalau sore di rumah saya. Oh. Ini Mas Wahyu ketawa. Iya, saya juga kaget. Ini teman saya nih. Wah, ini bukan main, IT-nya luar biasa. Sudah di luar kepala ya, dokter? Oke, kita sampai kota itu ya. Untuk konsultasi pelayanan bisa terakses sama BPJS ya, dokter? BPJS bisa. Bisa ya. Bisa. Obatnya ada. Obatnya ada. Oke. Dan sekarang tuh pelayanan RSUD sudah semakin membaik, sudah semakin baik. Kemudian ngambil obatnya juga sudah nggak lama-lama banget ya, dokter ya. Ya, semoga kemarin ribut ya. Ya udahlah, sudah diperbaiki, tidak usah takut sudah. Oke, aman. Lebih cepat sekarang Nah, itu memang. terintegrasi. Banyak sekali loh pasiennya sekarang. Setelah COVID itu loh, meludak. Meludak. Berarti banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya kesehatan. Iya, sebenarnya bagus. Cuma kewalahan ini. Oke. Kalau COVID sepinya bukan main, sekarang meludak seperti sebelum COVID 2 kali lagi. Sampai saya heran, aduh, capek ya. Untung nggak migrain saya. Oke, dokter, karena memang waktu kita udah nggak cukup untuk melanjutkan perbincangan yang seru kali ini nih, dokter. Mungkin bisa disampaikan sebagai closing statement. Ya, tadi mendengar suara kota Probolinggo, nggak usah takut kalau mengalami seperti itu. Ya. Cari faktor pencetusnya apa, konsultasi, kalau belum datang ke rumah sakit atau puskesmas. Yang penting di rumah harus ada persediaan obat, seperti contoh yang mudah, yang murah ya, paracetamol. Dengan itu Anda bisa sembuh kok. Kalau masih belum, silakan datang ya, berkonsultasi. Tidak cukup obat saja, edukasi itu penting bagi masyarakat, yaitu menghindari faktor-faktor timbulnya ya.
Jadi nggak usah berpikir waduh sakit ini. Ya kalau utangnya masih ada ya susah melunasinya. Nanti lunas sendiri Nanti katanya. migrainnya hilang sendiri. Hilang sendiri ya. Berarti itu salah satu pencetus ya dokter ya? Ya salah satu itu banyak tuh. Dok, saya ini utangnya banyak. Waduh, saya dokter ikut sambat utang banyak. Ya apa caranya melunasi nih? Terus migrainnya kamu gara-gara mungkin faktor mikir ya dok ya? Ya mikir juga stresnya. Ya. Cuaca itu kemarin kan panas ini, sekarang sudah agak lumayan. Anginnya sudah banyak. Ini saya dikasih kue ada coklatnya, tapi saya nggak migrain. Oh, nggak migrain, jadi aman ya. Aman. Yang migrain hati-hati dengan pola makan, kemudian perhatikan pola istirahat, kemudian kelola stresnya ya dok ya. Olahraga teratur, yang pasti ngikutin saran dokter. Betul. Ya. Oke, terima kasih dokter. Terima kasih Informasi kembali. luar biasa. Mau ditutup ada lagu? Boleh? Minta apa lagu? Lagu apa yang suka? Lagu apa? barat Indonesia? Apa? Loh, tadi sudah saya tanya. Tadi saya minta pembukanya belum. Lagu Madura boleh. Waduh, ada lagu Madura. Iya, ini kan daerah Pandalungan, nanti kita akan. Oh, gitu. Oke, dokter saya Baik. mungkin sebagai closing statement karena tadi sudah closing statement, mungkin lebih kepada pengkhususan pasien di RSUD Dr. Muhammad Saleh supaya nggak takut lagi nih kalau mau ke RSUD untuk melakukan pelayanan konsultasi takutnya. Loh, kalau BPJS kan nggak bayar. Mana ada bayar? Enggak, free. Free. Jadi yang sudah pasti adalah jikalau ada sesuatu hal mungkin dari migrainnya ini terjadi keparahan gitu ya dokter ya, segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke RSUD untuk bisa mengetahui. Betul. Jadi memang kita kan punya peralatan ya CT scan. Kadang-kadang kalau dengan CT scan nggak bisa, kita harus rujuk ke Surabaya Temanggung. Tapi jarang. Jarang ya Jarang. dokter ya. Jarang. Oke, jadi nggak perlu khawatir ya kalau mau konsultasi monggo aja terlayani dengan BPJS. Oke, mitra suara kata itu tadi informasi dari RSUD Dr. Muhammad Saleh dengan klinik udaranya bareng Dr. Sutoyo. Matur nuwun sangat dokter. Sami-sami Kak Vivi, sampai ketemu lagi di lain waktu, dan juga untuk pendengar suara kota Probolinggo, sampai jumpa lagi. Dadah. Salam sehat selalu ya dokter ya. Oke, mitra suara kata itu tadi bincang-bincang kita. Semoga Anda mendapatkan wawasan atau ilmu lagi nih seputar kesehatan. Gak perlu takut ya, gak perlu khawatir. Moga silakan RSUD selalu terbuka untuk Anda masyarakat Kota Probolinggo pada khususnya terlayani dengan JKN dengan BPJS karena sudah UHCH 100% ya. Hampir ya, hampir 100% luar biasa ya Kota Probolinggo ini. Oke, terima kasih atas kesediaan juga kebersamaan Anda. Mohon maaf kalau ada salah kata. Rekanlah selamat siang, selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.